رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan taklim kita. Kali ini akan membacakan hadis tentang keutamaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Suffah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Buthan atau Akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar, atau yang terbaik yang ia dapatkan tanpa berbuat dosa atau memutuskan persaudaraan? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada mendapat 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Dan sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Saudaraku yang mulia, Suffah adalah nama sebuah tempat khusus di Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal sementara oleh orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekkah ataupun dari wilayah lain yang pindah tinggal di Madinah. Mereka menetap di Madinah karena di kampung halaman mereka terusir ataupun mereka diintimidasi oleh keluarga maupun kaumnya. Jumlah sahabat Ahlus Suffah selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Imam As-Suyuti rahmatullah alaih ada menulis kurang lebih 101 nama sahabat yang tinggal di Suffah. Dan beliau menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Buthan dan Akik adalah nama 2 pasar unta di Madinah. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud mendapatkannya tanpa berbuat dosa adalah mendapatkan harta tanpa susah payah, yaitu tidak melalui pemerasan, pencurian, atau merampas warisan sesama saudaranya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dalam hadis itu, atau hadis yang telah kita dengar tadi, menafikan atau menolak semua cara yang menyebabkan dosa, yaitu harta didapatkan dengan tanpa bersusah payah sama sekali dan tanpa berbuat dosa sedikit pun. Tentu semua orang akan senang memperoleh harta dengan cara demikian. Namun mempelajari beberapa ayat Al-Quran, kata Rasulullah tadi, lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua keuntungan duniawi itu. Jangankan 1 ekor atau 2 ekor unta. Bahkan meskipun seseorang mendapatkan 1 kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan saja, kalau kita menyaksikan, tentu orang lebih senang diberi 1 juta rupiah, tetapi benar-benar pemberian, daripada harus menerima 1 miliar hanya untuk dititipi saja. Sehingga nanti pemilik yang aslinya akan mengambilnya kembali. Kenapa? Karena beban amanah
dari dititipi uang sebanyak itu dan tanpa mendapatkan manfaat apapun, tentu akan memberatkan orang yang dititipkan uang 1 miliar tersebut. Maka inti maksud hadis yang tadi kita dengar mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana atau sementara dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Tentu betapa rugi waktu-waktu yang nantinya hanya akan menjadi musibah yang abadi. Kalimat terakhir dalam hadis yang kita dengar tadi menyebutkan bahwa sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada mendapat sejumlah unta yang sama. Ada 3 maksud atau pengertian dari kalimat tersebut. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan sampai jumlah 4 secara terperinci. Adapun selebihnya disebutkan secara umum saja. Maksudnya, semakin banyak ayat itu dibaca oleh seseorang, lebih baik daripada sejumlah unta yang disebutkan. Adapun unta yang dimaksud merupakan jenis unta jantan maupun betina. Keterangan ini adalah untuk jumlah yang lebih dari 4. Sebab jumlah sampai 4 telah disebutkan dalam hadis tersebut. Maksud yang kedua atau pengertian yang kedua, setelah bilangan 4, bilangan selanjutnya disebutkan secara umum, secara global, supaya orang bisa membayangkan jenis unta menurut selera masing-masing. Karena ada yang menyukai unta betina, ada juga yang menyukai unta jantan. Oleh karena itu, hadis tersebut bermakna jika seseorang menyukai unta betina, maka 1 ayat lebih baik daripada unta betina. Demikian juga jika orang menyukai unta jantan, maka 1 ayat lebih baik daripada unta jantan. Pengertian yang ketiga, kata-kata dalam hadis itu juga bermaksud bahwa 1 ayat lebih baik daripada sepasang unta, jantan dan betina. Jika dibandingkan dengan maksud yang kedua tadi, maka bukan saja lebih baik daripada salah satu unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya, yaitu 1 ayat lebih baik daripada mendapatkan sepasang unta, ya jantan dan betina. Begitulah seterusnya. Hal ini sekedar perumpamaan dan contoh. Tentu membaca ayat Al-Quran jauh lebih baik daripada sekedar mendapatkan jumlah bilangan unta. Mula Al-Qari rahmatullah alaih ada menulis tentang kisah seorang syekh yang sedang dalam perjalanan haji. Ketika tiba di Jeddah, syekh tersebut diminta oleh para pengusaha kaya, bisnismen, supaya tinggal lebih lama di tempat mereka. Tujuannya agar dengan keberadaan syekh tersebut, harta dan bisnis mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Demikian pula dengan asisten syekh tersebut akan mendapatkan bagian dari keuntungan, yaitu bisnis mereka. Sejak awal syekh tersebut menolak tawaran mereka, tetapi ketika mereka mendesak terus, akhirnya syekh tersebut pun mengajukan pertanyaan, "Hei, kira-kira berapa sih keuntungan tertinggi dari bisnis kalian ini?" Maka jawab para bisnismen itu, "Keuntungan kami beda-beda Tuan Syekh. Namun setidaknya dengan kehadiranmu kami akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Lalu syekh tersebut pun berkata kepada para bisnismen, "Keuntungan kalian sangat sedikit. Saya pikir keuntungan kalian ini besar sekali. Ternyata kalian ini mendapatkan untung yang sedikit dengan cara yang susah payah. Udah, aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan 1 rakaat pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat." Maka Tuan Syekh tersebut pun meninggalkan para bisnismen tersebut. Kita lihat hari ini kaum muslimin, mereka banyak mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini.
maka ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita mulai berpikir bahwa kita menghendaki keuntungan dunia, tetapi harus lebih lagi kita menghendaki keuntungan akhirat, yaitu dengan memperbanyak tilawah Quran sesuai yang dianjurkan dan dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang kita dengar riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita mohon pada Allah agar Allah kuatkan hati kita, iman kita, agar mampu mengamalkan semua yang kita dengar daripada Rasulullah, semua anjuran dan nasihat Rasulullah untuk kita amalkan sehari-hari. Kita sampaikan juga kepada saudara kita yang lain, teman-teman kita, kerabat kita, anak dan istri kita, agar mereka pun sibuk dalam tilawah Quran sehingga kelak mendapatkan pahala dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.